Baik, pemirsa Banjarmasin Post, kita lanjutkan kembali bincang kita pada siang ini terkait membidik potensi ekonomi di IKN. Masih bersama dengan Ketua Kadin Kalsel, Ibu Sinta Laksmi Dewi. Ibu Dewi, tadi terakhir sempat terputus nih Bu ya, tentang sudah ada nggak sih pengusaha dari Kalimantan Selatan lah khususnya ya, yang mungkin sudah nyemplung atau terlibat dalam proyek-proyek atau peluang investasi di IKN sendiri? Kalau secara langsung ya, saya belum, dari teman-teman Kadin kita masih propose ya, karena yang kita lakukan ini adalah support, bukan yang investasi utama. Tapi beberapa teman-teman saya sudah melalui kegiatan yang sifatnya support catering seperti itu, sudah mulai. Dan memang kita harus hati-hati sekali karena di sana ya sebagaimana istilahnya banyak kue gitu ya, jadi banyak semutnya di sekitarnya. Jadi harus hati-hati, banyak semutnya. Jadi harus hati-hati bagaimana pemilihan lahan, bagaimana misalnya kalau kita memilih domisili untuk investasi dan seterusnya. Karena di sekitar sana sudah banyak sekali dipakai oleh BUMN ya. Jadi kita mungkin salah satunya kita bisa melalui investasi sendiri, ataupun kita bisa juga bekerja sama melalui support daripada proyek-proyek pemerintah. Jadi proyek-proyek yang digagas oleh BUMN pemerintah ini dia didanai 20% dari APBN Indonesia. Cuman saya rasa kalau teman-teman mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya suportif ini, maka harus berhubungan langsung kepada yang instansi atau BUMN instansinya, tersebut, jangan melalui perantara seperti itu, supaya tidak kena jaring-jaring jebakan. Baik, jebakan. Memang sebenarnya mega proyek Bu ya, untuk IKN ini sangat luar biasa sekali, perputaran dananya juga, tapi mungkin perlu kehati-hatian juga ya. Mungkin perlu diingatkan kembali nih bahwa pemindahan ibu kota Nusantara ya di IKN di Kalimantan Timur, posisinya itu sudah menjadi istilahnya program pemerintah yang harus diwujudkan. Bahkan tahun depan ini sudah direncanakan upacara pertama ya di IKN. Nah, jadi mungkin proyek ini akan terus berlangsung ya Bu ya. Ya, kita harapkan harus ya. Kita harus optimis itu ya. Mencapai visi Indonesia Emas 2045. Nah, ya, mungkin bisa dilihat nih dari tahunnya aja sudah sekian lama mungkin. Nah, Bu, terkait dengan sesuai tema kita, potensi ekonomi di IKN sendiri. Mungkin tadi sudah banyak sekali Ibu jelaskan terkait potensinya dan peluang-peluang apa saja yang bisa ditangkap atau diraih di sana. Tapi mungkin saat ini evaluasi ke dalam nih Bu, seberapa antusiasnya sih pengusaha kita Bu untuk membidik peluang-peluang itu? Walaupun mungkin Ibu getol menyosialisasikan, istilahnya menyampaikan di mana-mana, dan kira-kira sejauh mana sih sudah antusiasme dari para pengusaha itu sendiri, kemudian bagaimana kesiapan mereka, dan apakah hal ini juga menjadi concern Kadin untuk terus meningkatkan supaya mereka itu lebih proaktif lagi gitu Bu? Iya, saya kemarin mengikuti simposium ya yang digagas oleh Diskominfo beserta grup Banjarmasin Post ya. Saya senang sekali kemarin itu diundang dalam acara itu, artinya bahwa kita selama ini dari segi pengusaha khususnya di lokal, kalau saya dari Kadin, saya memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi itu sebanyak-banyaknya di Kadin ya. Begitu juga teman-teman saya yang ada di Kadin. Tapi pengusaha-pengusaha yang ada di luar Kadin, ini kadang-kadang mereka cuma gimana sih sebenarnya IKN itu, pengen deh ke sana segala macam ya. Jadi memang seharusnya kita di daerah ini mungkin lebih meluaskan kembali informasi tentang IKN ini dan mengajak secara langsung teman-teman untuk bisa hadir ke IKN, melihat bagaimana sih pembangunannya, di mana titiknya sebenarnya seperti itu. Jadi akhirnya kita terpacu. Tapi kalau kita tidak berbicara, kita hanya berdiam diri saja, jadi lebih kita
tidak akan memaksimalkan potensi yang ada ini. Kita nggak bisa mengejar waktu yang cuma tinggal setahun katanya Bu Anjar tadi kita mau 17-an di sana atau 2 tahun lagi setelah pembangunan. Padahal saat ini kan memang saat ini semuanya sedang wait and see ya. Para investor juga sedang wait and see karena kita sedang melaksanakan preparing for 2024 ya. 2024 nanti. Jadi mudah-mudahan kita dari Kalimantan Selatan ini, saya berharap kita punya kemampuan untuk sinergi antara regulator, pemerintah daerah, antara pelaku usaha, akademisi, kemudian juga praktisi dan lain-lain untuk bersama-sama kita membentuk komite atau kelompok kerja yang membahas tentang IKN terus-terusan, sehingga kita tahu nih potensi kita berapa, yang kita udah masuk berapa. Jangan sampai tadi semangat yang jangan cuma jadi nonton doang. Nah ini jangan sampai betul-betul. Kalau kita jaga, kita bikin kelompoknya, kita diskusikan bersama. Kalau misalnya kurang, apa sih yang kurang? Coba pemerintah bisa bantu apa nih yang kurang? Kita punya sarannya apa? Misalnya kita belum standarisasi nih produknya. Ayo dong kita bikin SNI-nya. Ayo dong ini. Jadi kita harus bikin diskusi kelompok kerja yang sifatnya pentahelix, multi pihak. Jadi ya saya tadi bilang ada pelaku usaha, regulator, akademisi, bahkan juga mahasiswa. Mahasiswa ini adalah orang-orang yang nanti akan menikmati IKN itu. Mungkin mereka yang akan bekerja di sana. Dan ini harus kita berikan porsi yang kuat. Mulai sekarang mereka harus mulai berpikir, kita ke sana mau kerja apa? Pertanian, ini ada satu sektor yang paling besar diperlukan di sana dan menjadi hajat hidup orang banyak kan. Tani, ikan, ternak dan seterusnya. Maka ini harus kita suburkan di Kalimantan Selatan. Produknya juga harus ada SNI-nya. Harus juga dipastikan bagaimana nanti hasilnya. Bisa tidak mensupport secara kontinu ke sana. Sustainable enggak? Hijau enggak? Ini green economy juga udah mulai digadang-gadang di sana. Jangan sampai kita masuk IKN, orang di sana udah green minded produknya, kita belum. Nah ini juga harus ya, Bu, ya. ketinggalan malah lagi deh gitu kan. Seperti itu. Jadi perlu kesadaran banyak pihak, bantuan banyak pihak, gotong royong kita bersama-sama, betul, gotong royong itu yang paling penting, inklusif. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri seperti sapu lidi itu, kalau satu kan dia nggak bisa nyapu ya kan. Jadi harus kita perkuat. Kemudian kita sudah punya fasilitas BUMDes, pemberdayaan masyarakat desa. Ini kita panggil BUMDes juga, masuk juga di dalam Pokja itu harusnya sebagai bagian daripada pelaku usaha tingkat desa. Jadi desa ini juga dia nanti misalnya dia telur nih, dia sudah bisa misalnya bikin peternakan telur ya. Tapi dia belum bisa bikin telur yang omega 9 misalnya. Requestnya apa? Nah ini gimana? Kita masih punya waktu nih, gitu. Didiskusikan gimana enaknya gitu loh. Supaya kita bisa berdaya saing produknya, bisa standar, bisa juga betul-betul bisa masuk dalam e-katalog. Sehingga apabila misalnya nanti sekretaris negara misalnya di sana perlu catering yang begini, kita bisa supply di catering itu. Itu yang saya maksud. Tidak harus sekarang, tapi kita harus prepare. Gitu. Harus prepare, karena nggak terasa Bu ya, waktu itu akan berlalu. Kalau kita terlambat, ya udah gigit jari, orang lain akan masuk juga Bu ya. Betul. Baik Ibu Dewi, terkait dengan IKN sendiri, kebutuhannya cukup banyak karena itu seperti membangun kota baru Bu ya. Betul. Tapi kan memang seperti kemarin waktu di simposium IKN itu kan disebutkan sekretaris IKN bahwa IKN ini tidak membangun menara gading yang terpisah dari sekelilingnya. Tapi ini adalah membangun sebuah peradaban baru yang melibatkan merangkul daerah-daerah sekitarnya juga, memajukanlah menjadi sentra baru untuk peradaban dan kemajuan di Indonesia. Artinya orang-orang di sekitar ini yang justru sangat penting untuk mendukung itu Bu ya. Betul. Terus untuk terkait dengan kemajuan dari IKN sendiri, supaya daerah kita tidak tertinggal atau bisa, ini yang disoroti apa nih Bu? Kan waktu diskusi kemarin itu yang paling penting adalah konektivitas ya, transportasi. Sejauh ini bagaimana Bu perkembangannya? Mungkin Ibu setelah berkunjung ke sana, apa sih yang masih jadi PR dan mungkin itu menjadi dorongan pengusaha lokal juga supaya itu segera direalisasikan pemerintah? Terkait konektivitas tadi. Konektivitas IKN ya, kita saat ini sedang on progress membangun jalan dari
Banjarbaru menuju Batu Licin. Banjarbaru Batu Licin. Ya, kemudian juga dari Tabalong menuju IKN Pasir Utara ya, PPU Penajam Pasir Utara itu juga sudah bagus jalannya. Ini merupakan salah satu yang menguntungkan bagi pengusaha. Tapi saya rasa ini masih perlu dibuat satu shortcut lagi, terutama dari Banjarbaru, Batu Licin ke Tanah Grogot. Mungkin seperti itu. Kalau kita connectingnya Bu ya, kita masih mungkin harus bisa ngajar lagi, misalnya kalau sekarang kita perlu 9 jam ke sana, maka kita bisa bikin jadi 5 jam aja deh nyampe sana secara darat seperti itu ya. Nah, kalau dari Balikpapan sendiri itu konektivitasnya sudah sangat bagus dan sekarang on progress. Dia sudah bikin tunnel, di sana juga nanti akan dibikin kereta juga. Kemudian juga dia akan bikin tol juga. Jadi akses dari Sepaku itu tentu saja nanti mungkin hanya untuk support aja. Akses utamanya dari IKN nanti bisa langsung menuju Balikpapan atau dan seterusnya. Nah, yang kita pentingkan adalah saat ini kalau kita dari Kalimantan Selatan mau menuju ke IKN, ini masih memiliki cukup panjang lewat jalur darat ya. Kita bicara unsur rantai pasok ya. Saya rasa mungkin kalau misalnya jalan Banjarbaru Batu Licin ini nanti akan selesai, begitu juga misalnya kalau jalan tol yang dari mulai Loksado kita bisa bangun sampai ke Batu Licin bagus, kemudian diteruskan dengan jalur tol menuju ke sekitar Sungai Durian atau batas Kaltim yang ada di sekitar Tanah Grogot PPU itu. Saya rasa ini sangat membantu sekali untuk membuka simpul-simpul daerah-daerah pedesaan yang akan menjadi sentra produksi produk Kalsel yang ditujukan ke IKN. Ini tentu saja nanti akan memudahkan distribusi dan meningkatkan produktivitas juga dari pedesaan menuju IKN. Baik, itu kayaknya masih panjang sekali Bu ya perjalanannya untuk mengkonektingkan itu. Mudah-mudahan harusnya pemerintah dari pemerintah Republik Indonesia juga dan APBN juga bisa disupport kepada Kalsel sebagai Kalsel ini posisinya sangat strategis. Dia di tangan kirinya IKN ya sebenarnya ya. Kalau Kaltim mungkin di tangan kanannya atau kebalik gitu ya. Tapi di sisi-sisi yang sangat memiliki strategis posisi seperti itu. Maka itu harusnya pemerintah daripada negara Republik Indonesia ini harus mensupport juga bagaimana dana APBN ini bisa dipakai untuk bisa melanjutkan jalur-jalur bebas hambatan penghubung ini tadi ya, supaya untuk mempercepat juga Bu ya. Betul. Baik, itu terkait dengan konektivitasnya. Dan jangan lupa konektivitas juga perlu digital ya. Digital ya Bu. Digital ini juga harus terkonek juga. Jangan sampai nanti desa-desa yang seharusnya menjadi, saya bilang tadi, sentra daripada pengembangan produk Kalimantan Selatan yang akan kita supply ke IKN, ini nanti terisolir karena dia nggak ada internet di sana. Akhirnya kita nggak tahu perkembangan di dunia luar kan. Kalau kita sudah buka jaringan internet di sana, kita akan bisa menembus jaringan pemasaran yang lebih luas termasuk juga ke IKN. Artinya kita bisa mengikuti e-katalognya, seperti itu. Iya. Itu sangat penting sekali selain infrastruktur fisik Bu ya, tapi yang digital ini juga mesti diperhatikan dan segera dijamin atau disempurnakan oleh pemerintah. Iya betul. Dan kita juga Kalimantan Selatan jangan lupa nih, kan jalurnya tadi saya bilang agak panjang ya, jalur darat. Sementara juga kita kadang-kadang juga wisata ini menuju ke IKN ini juga salah satu bentuk wisata yang bisa kita kelola ya. Peluang lagi ya. Kalimantan Selatan ini bisa membentuk misalnya rest area di sekitar situ supaya ini bisa mengembangkan, merevitalisasi produk-produk UMKM, kemudian wisata Kalimantan Selatan dan seterusnya. Ini harus kita buat supaya dari IKN kalau mereka udah selesai kerja misalnya Senin sampai Jumat, mereka bisa Sabtu Minggunya bisa Kalimantan Selatan. Jadi harus dibikin enak nih lokasi-lokasinya. Untuk berlibur di Kalimantan Selatan. Nggak perlu jauh-jauh ya Bu ya. Jauh-jauh. Baik. Tapi mungkin itu perlu sinergi semua pihak Bu ya. Nah, nanti mungkin kita bahas lebih lanjut Bu terkait sinergi dan regulasi seperti apa sih yang didorong oleh pengusaha untuk diterapkan atau ditelurkan pemerintah dalam hal ini yang pengambil kebijakan ya Bu ya.